Pemirsa, di penghujung acara, Bung Zaldi telah berjanji kepada saya untuk berbagi tips dengan Anda mengenai diet. Oke, falsafah diet itu ada yang mengatakan begini, saya takut diet karena diet itu suka bikin sengsara, bikin lemes, sampai ada yang bikin sakit mah dan lain sebagainya. Apa benar itu? Bukan, tidak benar. Karena diet yang benar, yang sehat itu tidak membuat badan lemes, melainkan badan lebih sehat dan lebih bugar. Lebih sehat, dan itu tujuan diet seharusnya. Tujuan diet, betul. Nah, bagaimana apa yang perlu kita perhatikan dalam berdiet itu lalu supaya bisa nggak lemes, malahan tambah seger atau tambah lincah, kan begitu ya? Ya, caranya adalah satu, jangan skip makanannya. Jadi tetap harus makan 5 kali, 3 kali makan, 2 kali snack. Kalau saya mengatakan saya nggak makan malam, nggak benar dong artinya? Nggak benar juga. Karena kalau kita nggak makan, kita skip makannya, gula darah tubuh kita akan turun, selalu drop begitu, sehingga tubuh itu akan merespon minta makanan banyak. Jadi kita makan banyak, tubuh juga hanya bisa serap sedikit, nggak semuanya. Akhirnya kelebihan itu disimpan lagi jadi lemak, bukannya turun lemak tapi naikin lemak. Oke, jadi tubuh itu memiliki daya serap juga ya, nggak bisa makan banyak langsung diserap semua, nggak bisa, malah jadi tabungan nanti tabungannya lagi, ya, malah tambah banyak. Tambah banyak lagi. Nah, ada juga yang mengatakan begini bahwa kalau saya diet nanti yang hilang otot atau lemak, ini itu bagaimana? Nah, kalau diet yang benar itu lemaknya yang harus hilang. Lemak harus hilang. Bukan hilang, jadi turunkan lemaknya lebih jelasnya. Terus hidrasinya harus naik. Proteinnya harus naik. Otot itu harus dijaga atau jauh lebih bagus itu lebih tinggi. Supaya apa? Supaya metabolismenya juga naik. Kalau itu lemak turun, hidrasi naik, protein naik, metabolisme naik, pasti badan itu jauh lebih bugar. Berat badan turun, badan lebih bugar, lebih sehat. Itu yang benar. Jadi kalau ada orang diet lalu mengatakan bahwa berat badannya sekarang lebih langsing, tapi juga lemas, nggak bisa kerja, nggak benar ya? Ya, itu pasti ada yang salah. Bisa jadi hidrasinya salah, atau kedua bisa jadi proteinnya salah. Oke, nah pertanyaannya begini. Kalau ada orang melakukan diet, lalu asal diet istilahnya, berbahaya nggak? Berbahaya sekali. Diet itu harus dalam pengawasan dengan ahlinya. Karena seringkali kalau kita lakukan diet yang asal, efeknya macam-macam. Ada efeknya asal ke ginjal. Akhirnya terpaksa harus cuci darah. Oh, malah bisa efek ke ginjal? Bisa juga efek ginjal. Kalau dia hidrasinya kurang, proteinnya kurang, bisa juga nanti kalau proteinnya kenanya organ di jantung, jadi jantungnya juga bisa serangan jantung mendadak juga. Jadi hati-hati sama diet. Jangan sampai proteinnya turun. Apalagi kalau lakukan dietnya secara ekstrim gitu ya? Betul. Ekstrim itu jangan sampai juga pengurangan kalori itu lebih dari 1000 kalori. Jadi mesti ada batasannya. Dan itu harus step by step berkala dicek lagi. Dikasih misalnya kurang 500 kalori, masih bisa terima, tambahin lagi, kurangin dari 600, nggak bisa langsung drop langsung 1000. Jadi pelan-pelan. Ya? Nah, kalau kita lagi berdiet, kadang-kadang kan kita suka gengsi, kita suka malu. Bagusnya sebenarnya kita bercerita kepada orang bahwa saya sedang diet atau enggak ya? Bagusnya kita bercerita, karena diet itu kita perlu teman. Kita perlu teman, perlu ada yang support. Kalau tidak ada yang support, nanti ada yang ngajaknya makan yang aneh-aneh lagi. Jadi makanan yang bukan buat dietnya, bukan naikin lemak, bukan naikin protein, tapi naikin lemak. Jadi kita harus bercerita sama teman bahwa kita sedang berdiet. Ya? Betul. Jadi, wah ini informasi menarik bahwa berdiet itu sebenarnya indah ya. Berdiet itu seperti yang tadi saya makan, nikmat juga, tidak mengurangi kenikmatan. Ternyata porsi yang kita bayangin, kok kayaknya kurang, udah hampir 700 kalori tadi kita makan, dan ternyata cukup. Dan tidak boleh lemas, itu intinya, tidak susah ya. Nah, pemirsa, jadi apa yang Anda tunggu daripada kita nanti sakit, lebih baik kita mulai menjaga pola makan. Jadi diet itu tidak harus dilakukan oleh orang yang sudah kena masalah sebenarnya ya. Betul. Oke, saya Tito Loho dari Indonesia Business Today, kita akan jumpa pada acara mendatang.